Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Bagaimana sikon? Situasi dan kondisi Mekah saat itu. Situasi dan kondisi Mekah saat Isa, Nabi sebelumnya, Rasul sebelumnya wafat. Jaraknya sekitar 571 tahun. Karena Muhammad lahir 571 Masehi. Isa ke Muhammad itu sekitar 571 tahun, potong usia hidupnya lah, kan berapa usia hidupnya. Kita lihat di sini. Di surat 5:111 coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza awhaytu ila al-hawarijina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa ashhadu bi annana muslimun. Dan ingatlah aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa, pada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwasanya kami adalah orang-orang yang bersalah diri. Nama nasinya apa? Washhad bi annana muslimun. Aku bersaksi bahwa kami ini muslim. Jadi salah kaprah kalau ada yang beranggapan Islam itu muncul pada periode Muhammad. Ayat ini membuktikan di periode Isa aja sudah ada istilah Muslim. Berarti Isa dan pengikutnya Muslim atau tidak? Muslim. Gitu. Ini data Kitabullah ya, bukan kata saya nih. Jadi kalau ada yang beranggapan Islam itu dibawa oleh Muhammad, Rasul sebelumnya pun sudah Muslim. Kita ngambilnya ke Isa aja nih ayatnya. Mereka Muslim. Orangnya angin. Anjing. Muslim. Berarti Islam sudah ada. Kita lihat bagaimana situasi dan kondisi masyarakat Mekah waktu itu. Situasi dan kondisi masyarakat tempat di mana Muhammad sebagai Rasul dilahirkan. Nah, di sini akan kita lihat datanya sesuai dengan Kitabullah.
ada 4 kondisi. Yang pertama, kondisinya disebut dengan Iya. disebut dengan jahiliyah. Apa ciri-ciri jahiliyah? Coba lihat di Al-Maidah 50. Ciri-cirinya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Apa hukma jahiliyah mab'una wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka hendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik, yang lebih ahsan daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yuqinun, meyakini Nanti memiliki hukum tata hukum buatan jahiliyah. manusia. Hukum yang berlaku saat itu adalah hukum jahiliyah. Itu hukum yang dibuat oleh manusia. Mereka tidak memakai hukum Allah. Ciri-ciri jahiliyah itu. Yang kedua, lihat di Buat aturan sendiri gitu. ya Al-Fat ayat 26. Surah ke-48 Al-Fat itu. Ya, ayat berapa? 26. Baca Kak. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية Ada kata jahiliyahnya kan? فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, Angkuh, sombong, hamiyah, angkuh, kesombongan jahiliyah, kesombongan jahiliyah, kesombongan jahiliyah, feodalis. lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat-kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah mengetahui segala sesuatu. Aksentuasi yang kita ambil adalah hamiyatul jahiliyahnya itu, hamiyah, materialis, etnosentris. Dan lain sebagainya. Sombong, angkuh, feodalis itu kebangsawanan kan? Kapitalis, materialis, etnosentris. Ini ciri yang kedua dari jahiliyah itu. Aku anak bangsawan nih, aku pejabat nih, aku orang kaya nih, materialis. Aku darah biru nih, aku anak raja nih. Oh, maksudnya paham? Yang ketiga, di surat 3:154.
yunazzilu 'alaikum min ba'dil ghammi Hmm. amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah Hmm. yaquluna Ada kata jahiliyahnya kan? yaquluna alana minal amri min syai'in qul innal amra kullahu lillah Hmm. yukhuna fi anfusihim ma la yubduna laka yaquluna law kana lana minal amri ay umma qutilna hahuna qul law kuntu fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaikumul qatlu ila madaji'ihim wa liyabtali Allahu ma fi sudurikum wa yumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bizati sudur. Kemudian dia menurunkan kepadamu setelah kamu ditimpa kesedihan rasa aman berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu, sedangkan segolongan lagi tetap mencemaskan kepada mereka diri mereka sendiri karena menyangka terhadap Allah yang tidak benar seperti sangkaan jahiliyah. Nah, berarti di situ apa? Berprasangka. Prasangka buruk. Itu sisi orang jahiliyah. Atau disebut dengan a priori atau skeptis. Berallah pun mereka, tapi Allah yang mereka imani adalah Allah berdasarkan prasangkaannya sendiri. Yang terakhir di surat 33 ayat 3. Wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Dan bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. 33 ayat 3 33 salah. 33 Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah Nah, al-ula wa aqimas sholata wa atina zakata wa ati'u Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa lal baiti wa yutahhirakum tathhira. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti berhias dan bertingkah lakunya orang-orang jahiliyah yang terdahulu, dan laksanakan berdandan, berbusana, dan berlebihan, berpenampilan untuk ria atau mejek. Ini jahiliyah kan gitu. Berdandan, berbusana ala jahiliyah. Berdandan, berbusana, berpenampilan untuk ria atau mejeng. Khas jahiliyah yang suka menampilkan atau mengekspos fisik, menampilkan zohiriyah, mengundang perhatian, sensualitas. mengundang perhatian orang. Kalau masuk nggak ini kan ayat selalu dikaitkan dengan corona yang sekarang, Ah, nggak nyambung. masuk nggak Kor itu dari kata koror kan. Nan itu nun taknis. Jadi nunta Iya, itu kan buat perempuan itu fiil amar. Fiil amar yang diarahkan untuk kaum perempuan. Jadi korna disebut. corona Cocokologi. enggak kan Nggak ada hubungannya. surat ini tuh selalu disanding-sandingkan dengan corona karena itu diam. Itu katanya kan dari kata-kata koror. Kororo itu. Kororo. Fiil amarnya adalah kor. Karena diarahkan ke perempuan,
jadinya kor. Nah, if ilna sama, sekarang kayak korban berarti kan? Oh, nya gitu. Berarti salah penyebaran gitu. Nggak ada hubungannya. Ya memang kalau dipas-pasin ya pas. Corona, tapi apa? Artinya kan bukan corona, apa artinya? Diam kan? Diam. Hah? Corona nggak diam tuh. Feel free, ini amar. Corona. Diamlah kamu di fi buyutikum misalnya kan. Diamlah kamu di rumah. Diamnya di rumah itu bukan karena corona. Nah, jangan kamu berdandan seperti dandanan ala jahi. Ini kan perempuan, jadi perempuan tuh jangan banyak di luar, di rumah. Gitu. Oh iya, corona. Corona. Fil amar itu. Padahal iya meureun Pak. Padahal lapasna mirip corona. Ya, banyak yang lapas mirip-mirip. Corona. Mantap. Ini lu body sama-samanya ya itu. Korelasinya kira-kira di mana? Orang ini suruh, orang ini perintah untuk diam di rumah. Mungkin karena corona jadi harus diam di rumah. Beda konteks sih, diam di rumahnya sih ngapain gitu loh. Coba salah gayanya. Coba terjemahan apa? Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Tetap di rumah. Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Gak ada urusannya sama virus, ini nggak ada. Diam di rumah. Jangan berdandan seperti dandan jahiliyah. Sholatlah. Allah hendak membersihkan kamu, gitu kan. Gitu. Konteks yang relevan dengan kajian kita adalah tentang berdandan. Dandanan jahiliyah itu adalah dandanan yang mengumbar fisik, mengekspos biologis, ria, sengaja keluar rumah hanya untuk menunjukkan pada orang aku pakai baju baru. Gitu. Ya. Banyak kan seperti itu. Dari dulu yang sudah begitu. Oke? Itu situasi dan kondisi masyarakat Mekah itu jahil. Ya. Selanjutnya coba lihat di surat 43 ayat 22 sampai 25. Surat ke-43. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun katanya. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapat nenek moyang kami menganut suatu umat, dan sungguh kami untuk mengikuti jejak mereka mendapat petunjuk. Mereka merasa mendapat petunjuk juga kan? Dari nenek moyang kita. Terus Wakadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikian juga tidaklah kami mengutus sebelum engkau dalam suatu negeri seorang pemberi peringatan, kecuali orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu umat, dan sesungguhnya kami terhadap jejak-jejak mereka sekedar pengikut.
Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'ukum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Rasul itu berkata, apakah kamu tetap jika aku membawa untukmu dengan agama dengan apa? Jadi mah artikan agama. Rasul itu berkata, apakah kamu tetap jika aku membawa untukmu Lafaz aslinya apa? Ada kan. Ada mimma wajatum, dengan yang lebih baik. Hudan. Hidayah kan. Dengan hidayah yang lebih baik, membawa hidayah yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari yang dianut oleh nenek moyangmu. Mereka menjawab, sesungguhnya kami terhadap itu yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya. Liar terjemahannya teh. Enggak terpaham saya mah. Terjemahannya mah asli. Kita kumaha ka eta ka? Terjemahan ayat 24. Hah? Apakah kamu akan mengikutinya juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada yang Lempar aslinya apa agamanya itu? Hidayah. Hah? Ada. Apa? Lempar aslinya apa? Biahda. Ada kan? Mana coba lihat? Mana? Bid'ah. Yang lebih ahda itu kan, ahda itu tafdil. Yang lebih. Hidayah itu kan artinya pemandu, pengendali. Jadi sesuatu yang lebih, memang lebih, yang lebih terkendali katanya, lebih terpandu, lebih terbimbing. Ada itu pusing, ujung-ujung agama banyak. Ngaco kan gitu loh. Juga agama. Itu kan kata hidayah itu. Aku membawa ini lebih, artinya lebih Baik. lebih terkendali gitu. Yang sesuatu yang lebih dari apa yang ada sama kalian itu gitulah. Lebih legitimit. Siapa yang kamu ada-adakan itu, nenek moyang itu maksudnya. Terus? Yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari Yang dianut nenek moyang. Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya. Kami ingkari itu, gak percaya mereka kan? Kenapa? Mereka merasa telah memiliki agama, telah memiliki kepercayaan. Penulisnya habis. Kepercayaan sendiri yang turun-temurun dari nenek moyang mereka, yang tradisional itu, yang penuh syirik, penuh tahyul, bahkan mereka merasa mempunyai hidayah. Nah, mereka udah punya agama, sudah merasa memiliki kepercayaan dari yang berasal dari nenek moyang mereka. Ini ada Rasul datang membawa yang sesuatu yang ada, yang lebih berhidayah, bohong, nggak percaya, gitu loh. Itu maksudnya kan? Terus di surat Al-An'am 122. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fil zulumati laysa bi kharijin minha dzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun.
Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dia dan kami beri baginya cahaya nur yang membuatnya dapat berjalan dengan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam zulumat kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Julumat, Maksudnya itu Pak, mayat berjalan ya? gelap dalam aspek kehidupan, terutama pola pikir, kejiwaan gelap dalam tepat guna dan mendaya gunakan kehidupan. Menganggap dunia adalah tujuan utama. Sehingga Allah menganggap mereka ini jahiliyah, merasa sudah memiliki agama atau kepercayaan, tapi zulumat. Yang terakhir, 62 ayat 2. Al-Jumu'ah. Waladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun keadaan mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Umayyin ya. Apa Umayyin itu? Coba lihat di Al-Baqarah 78. Umayyin Al-Baqarah. Ya. ومنهم أميون لا يعلمون Nah. الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Nah, apa katanya? Dan Buta di huruf. antara mereka ada yang buta huruf, Nah. tidak mengetahui Alkitab. Itu Umayyin itu layak lamunal, nggak ngerti kitab. Umayyin itu. Dongengan bohong biasa. Eta we andalannya. Nggak dongeng, nggak bohong, prasangka, eta we andalannya. Itulah situasi dan kondisi masyarakat Mekah pasca wafatnya Isa. Gitu. Jahiliyah. Apa tadi? Jis? Apa jahiliyah? Enggak. Jahiliyah. Situasi kondisi. Terus tadi apa? Yang keduanya? Merasa beragama, sendiri. sudah merasa memiliki agama. Terus itu yang terakhir, sebelumnya tadi zuluman. Ya kan? Oh, dalam kegelapan. Gelap dalam pola pikir, tujuan segala macam. Nah, sekarang ini kita ganti. Ini kita ganti nih. Kita ganti dengan Muhammad. Ya kan? Ini kita. Berapa ribu tahun udah? Kemarin 1000. Muharram tahun Islam berapa sekarang? 400. Pokok dari 1400 sekian banyak. Ya kan? Coba lihat di kalender tuh, masa era itu apa kalender Islam mah. Tahun sekarang kemarin yang Muharram tuh kemarin. Tahun berapa Muharram sekarang?
1442. 1442 bener ya tak? Salah. 1442. Oh benar Pak. Itu tahun baru Islam 1442. 1442. Nah, 1442 tahun. Ya kan? ayeuna teh Muharram. Ya Muharram hijrah kan. Dimulai dari Masehi atau kieu we gampang hitungnya. Sekarang 2020. 20. Ini Muhammad wafat 632 Masehi. Hmm. Coba 2020 kurang 632 berapa? Berapa tahun berarti? Kurang 600 Iya. 2. Ya berarti 1400 Ini kan hitungan hijriah kan? 1300 1330 1370 Benar ya, itu pakai kalkulator coba. 1378. Hiji 88. Tuh, bener. Salah, kamu sebut 300 kamu bilang. Lain, nu penting mendekati lah. Soalnya beda kalkulator jeung otak abi beda. Kan abang dulu pakai kalkulator, Iya, tahu-tahu saya otak kamu mah rada error. Betulnya nu penting ais mendekati lah sebut 1388. Nah yang salah masalah, itu nggak beralasan. Mau Manusia masuk gitu nggak salah, cari pembenaran kan. Itu yang buat manusia bodoh terus tuh gitu nggak? benar. Berapa tadi? 1388. 188, 1300. 88. Terus nyaho salah, masih ngebela diri. Sama kan? Muslim kan? Kabeh ngaku muslim, aing Islam. Bedana naon? Jeung ayeuna gitu. Baheula jeung ayeuna bedana naon? Baheula memiliki jahiliyah. Tradisi jahiliyah adalah memiliki tata hukum. Busana. Ayeuna urang busana pakai. Ya? Dulu mah angkuh, sombong, feodalis, kapitalis, materialis, etnosentris. Ayeuna urang kitu teh. Hah? Gitu. Abong-abong pejabat, abong-abong gitu loh. Bahwa orang suka berprasangka buruk, a priori, skeptis. Ayeuna sarua. Dulu orang suka berdandan menampilkan fisik, sensualitas, ya kan, berpenampilan untuk mejeng. Ayeuna lebih parah. Lebih parah ya. Aduh, si main dia burung ngobrol di sini. Tapi baheula orang merasa sudah beragama, memiliki kepercayaan. Ayeuna sarua. Kabeh geus merasa memiliki keyakinan. Di moyang. Ketika dia sampaikan kitabullah, moal kitu. Maneh mangarang. Merasa sudah punya keyakinan yang secara turun-temurun, secara gen. Terus yang terakhir, orang dulu nggak ngerti kitab, orang sekarang ngerti kitab nggak? Sebagian lah. Nah, ada yang ngerti jarang sih. Langka Ada yang ngerti, ada yang jadi legendaris. Ada beda nggak berarti? Sama. Nah dari situlah makanya kita perlu mensinkronkan langkah dengan Rasul. Dari mana kita harus memulainya? Karena situasi dan kondisi kita sekarang ini sama dengan situasi dan kondisi dulu. Karena harus kita sinkronkan langkahnya.